Nanti ikut panen buah aja sama Bu ini. Mau beli. Tahu juga nih Bapak, saya suka pajang buah. Nah, itu. Wih, Kali mulai. ini anggur hijau Pak, kemarin apel Anggur merah Anggur hijau. hijau ya. udah habis Pak apel Aduh, ini merahnya. udah udara panas kelihatan buah seperti ini, men nih. Aduh. Itulah yang kita mimpikan Pak, ada sesuatu yang indah, Nah, buah yang betul lebat dari betul. KLPI ya Pak. Ya, 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 Amin, Mam ya. amin. Semangat Pak Nengah. Duluan. Mam duluan ya. Saya Ya, ini. ya, Oke, ya. oke. Makasih Mam. Salam ya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih semua. Terima kasih. Malam Pak Mansur. Malam Ibu Marica Monim. Sudah lama sekali aku tidak melihat dirimu Malam Pak Ibu Sonang. Marica Monim. Halo Bu Maya Jembise. Jumpa di Zoom Selamat kita malam Bu ini Bu Lili. Maya. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Gomez Timur Leste. Ya Bu Lili, selamat malam Pak Masio, Bu Lili. Ya, selamat malam. Perjalanan jauh, baru sampai. Dari mana Baru Pak? sampai. Pasti capek. Dari Sentani. Oh, dari Sentani. Kalau Ya. tahu tadi dari Sentani saya titip supaya kunjungi Ibu Marica Monim. Ternyata Oh, beliau sudah kusum ini. iya. Ini, Mom, kapan mau datang silakan. Warung depan sudah jalan. Mantap. Pak Asman, kita kunjungi Siap. yuk. Ibu Bisa, Maya, bisa. Nanti Ibu hari Maya, Rabu. selamat malam Bu Hari Maya. Rabu. Iya, Boleh. selamat malam. Selamat Malam malam, Bu Bu Maya. Lili. Aku Selamat lihat malam, wajahmu Bu hari ini, Maya. Mam. Iya, selamat malam. Sambil tunggu yang lain ya, Bapak Ibu, kita tunggu sedikit lagi. Bunda Tarikan sudah ada kan? Bunda Tarigan digantiin sama saya karena beliau bertabrakan jadwalnya. Oh, begitu. Siap begitu. Jadi Bunda Tarigan besok. Seharusnya jadwalnya saya besok tapi gantian hari ini. Over jadwal saja. Siap, siap. Setelah Bunda Lili, besoknya usul saya Pak Gomez ya. Oh iya, Pak Pak Gomez, Gomez. Pak Gomez siap. Boleh kalau diberikan kesempatan, boleh bisa. Belajar dulu. Iya, Pak. Nggak Iya. apa-apa. Kita saling belajar di Belajar. sini. Belajar Gomez dulu nanti- karena Pak Gomez Lanjut, nanti Bu. saya jadwal minggu depan ya. Minggu ini sudah terjadwal semua. Jadi Pak Gomez saya agendakan minggu depan. Siap ya Pak? siap untuk ini masalah apa buku bijaknya Bu. Iya, buku bijak Pak. Nanti kita coba walaupun bahasa Indonesianya kurang lengkap tapi kita coba Tidak nanti. apa-apa Bapak, kita sama-sama Apa-apa, Pak. belajar. Iya, terima kasih Pak Kita latihan di Gomez. sini. Yang Kita pasti latihan. silakan. Sekalian nanti Pak Haji Fathama Lasmi sekalian dijadwalkan. Biar Boleh. ramai. Saya lupa-lupa mau minta nomornya Pak Pak Kota Malasmi. Siap. Bapak kirim nomor HP-nya di chat atau Pak Mansur sudah ada? Belum. Oh, Pak Kotama boleh chat nomor HP-nya di itu Pak, di chat Zoom ini Kak, supaya saya simpan. Iya, tip. Ya, Tadi saya sudah dikasih jadwal dari hari Sabtu depan. di mana itu Pak? Beda kan dengan Zoom-nya wilayah timur Ratu? Oh iya, ini udah ganti wilayah ya, Pak. Saya baru pulang. Astaga Bapak, ini wilayah timur Bapak. Kirain bahas yang tadi, saya udah baru pulang jemput cucu nih. Ini sudah mau yang part kedua Pak. Oh gitu, oke. Pak nomornya Pak, supaya langsung saya simpan. 08? 0812 Siap. 9738 9738. Lanjut. 9655. Nuhun.
Oke. Bapak Ketua HK dari kota? Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Oke, Bunda, saya live dulu mau maghrib kita ya. Oke, Oke, Pak. siap Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Salam 5 pilar, Pak Asmi. Maaf, baru gabung. Awalnya gak enak. Kenapa Pak Misno? Halo Bunda, Halo. selamat malam. Selamat Iya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. iya 2 hari Pak Ahmad Misno itu nggak kelihatan. 2 hari nggak sehari itu. Aduh, 2 hari kah? Pak Ardi, apa kabar Pak Ardi? 2 hari kena malaria ini. Pak Ardi istrinya baru bersalin, jadi mungkin agak repot ya Pak Ardi ya. Mana yang lain ini? Masih menunggu pada yang lain ya Pak? Ya, ditunggu sebentar lagi nggak apa-apa. Ya, ya ditunggu ini. Itu kayaknya tadi yang dari barat. Dari timur. Pak Seman di Jayapura ya? Yang dia pakai foto. Ya, Oh, ya. Jayapura, Kalau semuanya Pak Gomez diundang ke Jayapura, kita makan papeda. Iya dong. Jayapura tidak ke Papua, Jayapura nanti. khas makanan Bapeda. Oh iya. Maya di Jayapura, Bu Maya. Halo, Maya. Iya, halo. Bu Maya. Iya. Dari Jayapura juga ya? Iya, Jayapura. Ini Jayapura semua ini. Nanti teman-teman yang sudah member bisa diajak belajar di sini Pak Gomez. Ya, ya nanti kita ajak. Terus nanti saya hari Sabtu ini baru ada closing dengan teman-teman sekampung. Ada closing. Oh ya siap. Nanti diajak bareng belajar ikut wilayah timur saja biar nggak kemalaman. Betul, betul. Ya, terus ini mereka maunya harus ke sana supaya presentasi juga, penjelasan juga mengenai KLPI. Tapi mereka siap untuk join karena senangnya mau ambil holiday. Ya, Untuk holiday. Semua pada terkejut kalau bilang hanya dengan kita punya $47, ya kurang lebih $50 bisa ambil holiday. Mereka bilang luar biasa KLPI. Ada gangguan suara, Pak? ada dengar Pak. Suara ada Oh dengar. ya. Ya. Dengar jelas Pak Gomez, kita kan sudah satu hati. Mari Pak Asman, silakan Pak. Iya, Oh betul. sudah ya. Oke Bapak Ibu sudah menunjukkan pukul 19.44.
Mari kita mulai saja, nanti yang belakangan biar menyesuaikan. Terima kasih. Pada malam hari ini Bapak Ibu sudah bisa berkumpul di Zoom khususnya wilayah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, kami mengucapkan syukur alhamdulillah yang kami hormati Bapak Direktur Pak Basri Susanto dan Pak Dermawan sudah mendukung kita untuk mengadakan Zoom wilayah timur. Jadi mari Bapak Ibu kita jaga ini atas spotnya beliau untuk wilayah timur. Zoom kita tiap malam mari kita jaga dengan baik, dan mari teman-teman yang belum pernah diajak ikut untuk belajar bersama-sama dengan buku bijak. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, buku bijak akan dibawakan oleh Bu Pendeta Maria, yaitu Ketua HK Jayapura, yang akan menyampaikan buku bijak. Bapak Ibu bisa kosongkan gelasnya supaya bisa menerima nanti paparan dari buku bijak yang akan disampaikan pada malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu yang belum di-mute, mari kita mute supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Oke, terima kasih waktu dan tempat. Kami persilakan untuk Bu Pendeta Maria. Terima kasih Pak Asman. Pak Asman selaku MC juga selaku host. Diperhatikan aja Pak yang belum di-mute, Bapak yang mute saja. Silakan Bapak yang mute. Oke. Nanti demikian juga kalau ada teman-teman yang baru masuk, langsung di-mute saja apabila terbuka mic-nya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menyampaikan buku bijak dan nanti akan diakhiri dengan doa bersama. Dan biarlah setiap kita hari ini mengosongkan pikiran kita semuanya, artinya apa? Siap menerima hal-hal yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Dan apabila saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang paling hebat, tidak. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kita sedang berproses bersama-sama, sedang belajar bersama-sama. Belajar menjadi pemimpin seperti apa, belajar menjalani hidup hari-hari kita seperti apa, sehingga tidak ada lagi bahasa aku masih seperti yang dulu. Nah, itu tidak boleh ya. Karena kehidupan kita harus apa? Harus ada progres yang semakin hari semakin lebih baik seperti itu. Nah, saya akan mengawali di pembukaan ini adalah demikian. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pastilah hebat. Dikatakan demikian Bapak Ibu karena kita sering mendapati banyak orang yang bisa berdiri mengatakan diri pemimpin tetapi tidak bijak. Dia boleh terlihat hebat tetapi di dalam pelaksanaannya banyak mengecewakan atau bahkan menekan dan menindas sehingga orang-orang yang dipimpinnya menjadi stres, bahkan ada yang melarikan diri. Nah, kalau dikatakan ditanya mau pemimpin yang seperti apa, pastinya kita ingin pemimpin yang bijak. Karena bijak itu sendiri artinya adalah melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di kita ya seperti itu. Tapi kalau di saudara-saudara kita kepercayaan lain memiliki istilah pemimpin bijak itu adalah pemimpin yang amanah. Nah, pastinya orang yang bijak itu tidak lepas dari satu kata yang namanya integritas. Ketika orang itu dikatakan memiliki integritas, artinya apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sama. Itulah pemimpin bijak. Nah, ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Orang yang bijak, dia tidak berdiri atas kebenarannya sendiri, tetapi dia memiliki tim dan dia mengerjakan bersama-sama dengan tim, menempatkan satu tujuan. Sehingga tidak bertinju sembarangan, artinya tidak sembarang bergerak, tidak sembarang pukul, tidak sembarang bertindak. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Adalah pemimpin yang mau terus belajar dan mau diisi. Nah, konsep untuk memiliki konsep mau belajar itu bukan hanya bicara di bangku kuliah atau di bangku sekolah,
tetapi belajar ini adalah mau belajar dengan situasi apapun kepada siapapun. Sehingga apa? Sehingga ada hal-hal yang baru yang memperkaya dirinya dan kepemimpinannya semakin menjadi lebih baik dan lebih baik. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena perlombaan kita bukanlah lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Kalau kita lari cepat ya tahu, lari cepat berapa meter. Sudah ada targetnya. Tapi kalau lomba lari jarak jauh, berarti ada satu hal yang terus-menerus. Nah, ketika kita terus berlari, tapi kita tidak menjaga stamina, kita tidak mengisi diri kita, maka kita akan kelelahan. Tetapi orang yang bijak, dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Nah, jangan seperti minuman soda yang dikocok. Minuman soda yang dikocok itu bukan bicara semangat di awal atau panas di awal kemudian meredup dan menurun, bukan sekedar itu. Tetapi jangan seperti minuman soda dikocok di sini, artinya adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin yang bijak, jangan cepat bereaksi. Ketika mendengar sesuatu terutama yang negatif, jangan langsung terbakar. Jangan cepat menanggapi, tetapi bertindaklah secara dewasa dan excellent. Kemudian juga jangan seperti minuman yang dikocok, artinya jangan cepat menyimpulkan lalu kemudian menghakimi. Kita harus bisa melihat ketika terjadi sesuatu peristiwa, kita harus melihat dari berbagai sisi. Kenapa seperti itu? Dan mengapa harus begini? Kemudian solusinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menjaga stamina? Cara kita menjaga stamina yang paling utama adalah mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan di sini menjadi poin yang utama karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Doakan goal dan strategi tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem. Saya sangat percaya dengan sistem sekali lagi. Kenapa? Karena saya sudah merasakan senggolan sistem sehingga saya juga dapatkan bonus yang luar biasa. Ya. Jadi percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten atau nempel. Nah, ketika kita percaya kepada leader Bapak Ibu, kita diarahkan. Maka kita akan ikut. Kita dibimbing, kita diajarin presentasi, kita mau. Nah, orang-orang yang seperti ini, saya percaya kehidupannya ke depan akan meraih sukses yang luar biasa. Kenapa? Karena dia siap mau jadi pemimpin, dia siap mau jadi leader. Nah, leader siapa? Kalau di wilayah itu ketua HK. Kalau di wilayah itu adalah KANE, di atasnya HK ada KANE. Nah, di setiap wilayah-wilayah kecil ada ketua-ketua HK. Nah, ketua-ketua HK lah yang membimbing kita. Kalau di perusahaan ya Bapak Diro dan Wakil Direktur kita dan jajaran manajemen yang lainnya. Komitmen dan persisten. Bapak Ibu ini penting sekali. Ketika kita menempatkan diri sebagai seorang pemimpin, ya, kita perlu komitmen dan persisten. Ada banyak orang yang menawarkan kepada saya bisnis yang lain. Dan itu sering bahkan berulang-ulang. Tetapi selalu saya katakan terima kasih. Ya, kalau Bapak Ibu sebelum bergabung di KLPI sudah ada bisnis itu, Bapak Ibu kaji kembali. Bapak Ibu kaji kembali dan jangan terus-menerus berjalan dengan dua pijakan. Karena di dalam firman Tuhan pada kami ada firman Tuhan katakan begini, jangan mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, pasti kita akan setia pada satu dan kita akan mengkhianati yang lain. Oleh sebab itu di sini kita diingatkan untuk komitmen. Demikian juga gambaran komitmen ini, komitmen kita kepada KLPI, ibaratnya komitmen kita pernikahan dengan pasangan. Ketika kita komitmen dengan pasangan, kita mengatakan sehidup semati, menerima dan melayani pada saat sakit maupun senang,
pada waktu kaya atau miskin, itulah komitmen. Dan itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Menempel di sini diibaratkan menempel kepada Tuhan, menempel kepada leader. Bapak Ibu kalau boleh perhatikan gambar buah yang menjadi backgroundnya saya ini. Mengapa buah ini bisa begitu lebat? Karena ranting-rantingnya menempel kepada pokoknya. Ranting yang tidak menempel kepada pokoknya, ranting itu tidak bisa berbuah. Dan kalau buah itu tidak ada, maka ranting itu harus dipotong dan dibuang. Tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita menempel kepada Tuhan, kita menempel, kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita juga menjadi orang-orang yang terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita memiliki komitmen terus diperteguh dan terus diperteguh. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Siapa yang tahu apakah dirinya besok itu masih ada atau tidak? Yang tahu adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Bapak Ibu, kalau kita memiliki rencana-rencana untuk prospek, kita akan menemui orang-orang ya yang yang kita mau temui, kita mau jumpai. Kita buat list nama. Saya punya yang namanya DOP, daftar orang penting. Daftar orang penting itu saya tulis, kemudian saya doakan. Dan orang-orang yang saya sudah jumpai, yang sudah saya beritahu tentang info KLPI, yang sudah yes, oke bergabung, saya tandain. Saya doakan, saya rindukan orang ini jadi pemimpin. Seperti saya menjadi ketua HK, maka saya rindukan juga Yo. Halo. Yo, ini. Pak Asman. Halo. Pak Asman, jangan melarikan diri, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya diem berarti ada gangguan ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Tuhan, percayalah apa yang kita doakan itu tidak pernah sia-sia. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Ketika orang itu sudah bergabung di KLPI, saya tetap doakan. Saya kasih tanda, dan yang belum juga saya beritakan tanda, dan saya akan terus doakan sampai orang ini paham dan mengerti, akhirnya bergabung bersama-sama menjadi tim dengan kami. Karena apa, Bapak Ibu, saya rindu ketika ke depan saya sejahtera, saya rindukan juga teman-teman dan orang-orang di sekeliling saya juga sejahtera. Nah, demikian Bapak Ibu, pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah apa? Tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak malas, tidak kesal, tidak bosan. Kenapa? Karena kita sudah mendoakan di hadapan Tuhan dan kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, mari kita melangkah kepada buku bijak kita hari ini tanggal 4. Tanggal 4 betul ya, Bu Hana? Ibu Hana ini yang selalu setia ya. Oke. Buku bijak tanggal 4 hari ini katakan demikian, hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu, perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif. Yang kurang ajar kepadamu, yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Kalau seorang ayah mendidik anak-anaknya, tidak selamanya didikan itu mengenakkan. Saya memiliki seorang ayah, bapak saya itu angkatan darat. Kami jarang bertemu dan bapak saya cukup tegas. Saya ingat sekali waktu itu saya masih kecil, tapi saya ingat papa saya itu baru pulang dinas, dinas di sini di waktu itu namanya Irian Barat. Jadi papa saya adalah bagian dari skuadron yang dikirim ke Papua Barat. Nah, saya ingat sekali papa saya kalau pulang itu pakai sepatu yang tinggi sekali sampai di betis itu. Kemudian ikat pinggangnya besar gitu. Jadi satu kali saya pulang dari tetangga, waktu itu di rumah belum ada TV, jadi saya pergi main ke rumah teman, nonton di tetangga tuh nonton TV gitu. Pulangnya terlambat. Saya tidak tahu itu terlambat jam berapa, tapi menurut bapak saya itu terlambat sehingga saya harus dididik oleh bapak saya. Saya dipukul kaki saya pakai ikat pinggang tentara itu. Tapi saya
pas kesini saya mengerti bahwa kalau kita main di rumahnya tetangga ya nggak boleh terlalu lama begitu, dan itu akhirnya menjadi disiplin buat saya, dan saya sangat bangga dengan papa saya, seorang angkatan darat, walaupun pada akhirnya saya ditinggalkan. Tapi saya tidak pernah menyimpan sakit hati atau dendam kepada ayah saya. Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku, aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, ingatlah akan nasihat-nasihatku, janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku supaya hidupmu bahagia. Kalau kita mencermati nasihat orang tua kita, tidak pernah ada nasihat itu yang salah. Pasti semuanya merujuk untuk kebaikan kita. Jadilah bijaksana dan cerdas, ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Hikmat ini Bapak Ibu bukan saja seputar ajaran dari orang tua, tetapi hikmat ini juga berbicara ajaran tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh orang yang lebih tua kepada kita atau pembina-pembina rohani kita. Entah itu di gereja atau pada tausiah-tausiah yang dilakukan di pengajian. Nah, semuanya itu merujuk kepada kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita menghargai hikmat, kita menghargai didikan, maka kita akan memiliki value, memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik, dan kita akan menjadi orang yang bangga dengan nilai-nilai itu. Dan ketika kita mengerjakannya, kita melihat sesuatu yang baik, kita bangga, dan kita akan berkata bahwa oh ternyata saya nggak kosong. Nah, ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, maka Tuhan akan menambahkan talenta demi talenta di dalam diri kita, sehingga kita diperkaya oleh hikmat itu, kita diperkaya juga oleh talenta-talenta yang Tuhan tambahkan di dalam diri kita. Junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkulah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu. Ketika kita menghormati didikan, ketika kita menghormati hikmat, maka kita juga akan mendapatkan penghormatan itu, ya, mendatangkan penghormatan. Tapi kalau kita menjadi orang yang sembarangan, kita menjadi orang yang jahat, ya kita akan menuai lah seperti yang kita lakukan itu. Kalau kita mau menuai kehormatan, mendatangkan kehormatan, maka peliharalah hikmat dan menjunjung tinggi akan hal itu. Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Kita akan dihormatikan dan kita akan dihargai. Dengarkan aku anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Amin. Kita melihat bagaimana orang-orang yang dilingkupi oleh pendidikan yang baik di dalam rumah tangganya, dididik dengan baik, dipenuhi oleh firman Tuhan, memiliki circle orang-orang yang mencintai Tuhan, penuh hikmat, maka orang ini ke depan dia dipakai oleh Tuhan, dan dia juga akan menerima penghargaan demi penghargaan. Mungkin kita nggak mengharapkan penghargaan itu, tetapi ketika kita hadir di masyarakat, kita bisa memberikan hikmat itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita merangkul orang-orang di sekeliling kita. Kita menebarkan kasih, kita menghadirkan damai. Maka penghormatan itu dengan sendirinya akan datang bagi kita. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan dan tak akan tersandung pada waktu berlari. Maknanya sangat dalam Bapak Ibu, ya. Ketika tadi kita bisa menghadirkan damai di tengah-tengah kita bersosialisasi, ya. Kita memiliki inner beauty, kita memiliki kecantikan batiniah. Perkataan kita ramah, perkataan kita membangun, ya. Yang keluar dari mulut kita adalah berkat, perkataan-perkataan hikmat. Bapak Ibu, dikatakan kita nggak akan tersandung. Artinya apa? Ketika kita jalan dalam kehidupan ini, memperjuangkan kehidupan ini, Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Dan percayalah, selalu ada jalan keluar untuk orang yang mencintai hikmat. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah
kau terima daripadaku, jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Amin. Jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di media sosial kadang sedih ya. Ada marah dengan suami ditaruh di medsos gitu ya. Ya, ada kesal dengan anak ditulislah di media sosial gitu ya. Sindir-sindir, enggak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu. Kalau ataupun kita yang menjadi korban, kita nggak perlu melakukan itu di media sosial. Tapi kita cukup curhatnya sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Ya, apapun itu. Karena kadang orang hanya melihat kita dari satu sisi. Ya, kita nggak pernah melihat yang sebenarnya itu seperti apa. Ketika kita melihat sesuatu yang jelek di media sosial, kita ikut komen. Artinya apa? Kita tergiring untuk melakukan yang jahat juga. Kita ikut menghakimi orang. Apakah kembali ya? Apakah hidup kita sendiri sudah sempurna? Tidak. Jadi jangan pernah melakukan itu, ya. Kalau dikatakan Ibu Lili nih, Mom Lili ini jadul ya, nggak punya media sosial, enggak apa-apa. Karena value saya bukan itu, ya. Karena nilai-nilai kehidupan saya bukan tergantung apa yang saya tulis di media sosial, ya. Saya punya media sosial, tapi kalau kemudian isinya hanya menyinggung orang, lebih baik tidak. Janganlah menaruh perhatian kepada mereka, jauhilah mereka dan jalanlah terus. Jadi jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Ya, yang pengaruh paling keras saat ini adalah di media sosial. Jangan terpengaruh, jangan terpancing. Ya. Karena apa? Karena orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang lain. Kejahatan dan kekejaman adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ditanya, apakah kita mau terusan ada di dalam suasana gelap? Coba tes. Kita mengalami lampu padam saja, padam listrik saja, nggak usah lama. 1 jam aja. Kita udah uring-uringan. Nggak enak di dalam gelap itu. Betul? Orang yang berhikmat, gimana caranya dia akan mencari terang. Dan kegelapan itu sirna. Demikian dikatakan di sini, ya. Jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu apa? Dinanti-nantikan orang. Terbitnya matahari itu ditunggu-tunggu. Makin lama makin terang. Orang makin senang. Sampai akhirnya menjadi terang benderang dan nampaklah semuanya. Orang yang baik, orang yang hidup dalam hikmat, kita nggak takut ya, nggak takut diketahui, nggak takut ketika dibilang, aduh kamu salah ini, oh iya minta maaf ya saya salah. Ya, kamu dikritik, ya kita ditunjukkan salahnya, kita nggak akan takut. Justru kita berterima kasih. Nah, itu adalah satu tanda bahwa kita tidak mau hidup di dalam kegelapan. Perhatikanlah kata-kataku anakku, dengarlah nasihat-nasihatku. Janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Janganlah membuangnya, orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi firman Tuhan sering menuntun kepada kita, jagalah hatimu. Karena dari sanalah terpancar segala kehidupan. Kalau boleh ditanya, apa yang mengendalikan hidup kita? Hati kita. Kalau hati kita bersih, tulus, yang keluar adalah kata-kata yang manis. Betul tidak? Tapi kalau hati kita ini penuh kotoran, penuh sampah, maka yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik.
Bapak Ibu, ini tidak mudah, sungguh mati. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan semua orang selama injak di bumi, kaki masih injak di tanah, masih bergumul dalam hal ini. Betul tidak? Kalau ada yang bilang, oh saya sudah lulus, tolong angkat tangan, nanti saya ke rumahnya, saya akan berguru. Benar? Walaupun itu sudah pernah ikut kelas wanita bijak, Bu Maya, betul? Ibu Maya ya JMBC ini dengan kami dulu satu tim di Wanita Bijak. Betul Bu Maya? Kami ikut kelas demi kelas Wanita Bijak Bapak Ibu. Tetapi apakah kemudian mulus-mulus saja jalannya? Tidak. Ketika kita komitmen untuk menjadi baik, justru ujian itu datang. Kebalikannya. Tuhan, saya ingin mau sabar. Yang datang justru orang yang bikin ganas. Kita bilang, Tuhan saya mau mengasihi. Yang muncul justru orang yang bikin kita gregetan. Sampai kita benar-benar, aduh Tuhan ini rasanya mau bagaimana ya. Jujur Bapak Ibu. Kita semuanya masih bergumul. Kita masih belajar. Dan saya rasa, ya semuanya bergantung pada kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya kita selalu diluruskan jalannya. Salah satunya ini Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan perusahaan ini sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ada perusahaan yang membimbing kita setiap hari supaya kita menjadi orang bijak. Rasa-rasanya kan tidak mungkin gitu ya. Ada gitu perusahaan yang mewajibkan belajar buku bijak. Kalau di Nasrani, di Alkitab kita, buku bijak ini adalah kitab Amsal. Hanya ada perubahan-perubahan sedikit yang memang supaya disesuaikan dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang muslim. Supaya apa? Supaya mereka juga mudah memahaminya. Tapi intinya nilainya tidaklah berubah Bapak Ibu. Nah, janganlah sekali-sekali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Saya ini biasanya banyak teman-teman itu bercanda dengan bahasa. Bahasa itu masing-masing daerah itu berbeda. Betul ya? Nah, saya satu kali diajarin bicara, waktu itu saya lupa pakai bahasa apa ya. Bahasa Kupang kalau nggak salah. Ternyata artinya itu sangat jelek. Jadi saya ikuti kata-kata itu gitu loh. Nah, kemudian teman saya juga begitu. Teman saya ini ngajarin temannya ngomong bahasa Jawa. Nah, dia bilang begini, ngomong sama itu temanmu sana. Raimu koyo ketek gitu. Nah, teman saya ngikutin. Dia salam, kemudian sambil salaman, dia bilang, raimu kayak ketek. Padahal yang di ngomong itu orang Jawa. Artinya apa? Mukamu seperti monyet. Nah, itu kan bercanda Bapak Ibu. Tapi itu menyesatkan. Padahal apa? Itu sesuatu yang tidak baik. Nah, itu contoh sederhana. Jadi, demikian juga ketika kita di KLPI ya, untuk para ketua HK dan calon ketua HK atau rekan-rekan member yang sudah bergabung, jangan melebih-lebihkan ketika presentasi. Jangan menyesatkan dengan iming-iming. Ceritalah apa adanya. Kenapa? Jangan sampai orang nanti malah ilfil dengan KLPI. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Tadi di depan dikatakan apa? Strategi ya, strategi. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur, janganlah sekali-sekali menyimpang dari jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para sumber sekalian, hari ini adalah satu anugerah kalau kita boleh ada, ya. Tuhan menyediakan kita sarana,
di tempat ini, di bisnis ini, Tuhan memakai KLPI untuk menjadi jalan berkat, untuk menjadi jalan sukses, tapi juga kita disediakan untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Nah, Bapak Ibu, marilah kita terus bergandengan tangan. Biarlah kita mewujudkan ini, kita bekerja sama satu tim, saling mendukung, saling menopang, dan setiap kita boleh terus belajar dan belajar diisi. Jika ada hal-hal yang memang tidak berkenan, mari kita letakkan itu. Ya, bahasanya kita bertobat bersama-sama, begitu ya. Karena apa? Karena hidup kita tidaklah sempurna, tetapi kita mau menuju kesempurnaan itu. Kita memiliki banyak kekurangan, dan dengan kita belajar buku bijak kita diingatkan. Ada hal-hal yang harus kita perbaharui, sehingga tidak ada lagi nyanyian, aku masih seperti yang dulu. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan. Milikilah value di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, sehingga tadi yang terakhir dikatakan, supaya hidup kita selalu berhasil dan beruntung. Terima kasih. Good night buat semuanya. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Sukses buat kita semua. God bless you all. Saya akan langsung memimpin doa ya. Baik Bapak Ibu, saya akan pimpin doa dalam seperti agama saya Nasrani. Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setiamu Bapa. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Di dalam segala lini Tuhan memperhatikan. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh ada dalam Zoom ini. Kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh diingatkan. Ada banyak hal yang harus kami bereskan dalam hidup kami. Dalam perkataan perbuatan kami. Jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami. Demikian juga Tuhan, Kau mengampuni para leader kami, mengampuni rekan-rekan kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Biarlah doa-doa kami tidak menjadi tidak terhalang oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, berkati mereka. Dimanapun mereka berada, leader-leader kami diberkati oleh Tuhan. Segala rencana-rencana progres pembangunan kantor pusat di Cirebon, kami bersyukur Tuhan sudah mendapatkan tanah sebanyak 3 hektar yang akan dibangun untuk pusat perkantoran dan segala sarana dan prasarana yang menunjang KLPI boleh berjalan lebih baik lagi. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin mulai dari pembuatan sketsa bangunan sampai pelaksanaan pembangunan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hikmat-Mu menyertai para pemimpin kami. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh KANE, ketua HK, calon ketua HK di seluruh Indonesia. Tuhan berkenan memberkati mereka. Anugerah-Mu sempurna Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memimpin mereka. Kalau mereka ada pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Demikian pun untuk member-member kami yang ada di seluruh Indonesia. Engkau Tuhan yang menolong mereka satu persatu dalam segala pergumulan mereka. Anak-anak mereka, rumah tangga demi rumah tangga, anak muda remaja. Kami rindu Tuhan, anak muda remaja yang mereka masa-masa kuliah dan mencari pekerjaan. Mereka boleh mengenal KLPI. Dan mereka boleh memiliki penghasilan dari KLPI dan bersama-sama kami membangun tim sehingga kaum Gen Z generasi Z ini boleh mengalami pemulihan secara ekonomi. Hidup mereka boleh lebih tertata lagi dan mereka boleh mengutamakan ibadah. Mereka boleh mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami rindukan itu Bapa. Secara khusus Tuhan untuk putra-putra daerah, saudara-saudara kami yang ada di Papua, di Jayapura. Kami rindu Tuhan mereka juga dipulihkan dalam hidup ekonomi mereka. Ada banyak hal Tuhan
mereka bergumul di dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan. Banyak mereka tidak memiliki keuangan yang baik. Mereka dalam kondisi terpuruk, mereka dalam kondisi mengalami kemiskinan. Bapa, Engkau buka jalan. Tuhan menolong. Ketika informasi ini kami sampaikan kepada mereka, Tuhan menjamah hati mereka untuk mereka paham dan mereka mengerti. Dan boleh bersama-sama Tuhan bergabung dalam komunitas kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau memakai Tuhan ketua-ketua HK yang ada. Para member-member yang ada Tuhan pakai. Berkati mereka. Untuk mereka berbicara. Untuk mereka memberikan pemahaman tentang komunitas pembeli setia. Di mana setiap orang harus menjadi anggota. Tuhan, kami rindukan terjadi itu. Terima kasih Bapak, berkati base camp HK yang ada di Jayapura, di rumah hamba-Mu ini, di tempat Ibu Yosina, Pak Nerius, juga di Dok 5, dan kami rindukan juga Tuhan ada tempat-tempat lainnya. Kami rindu Tuhan ada rumah-rumah yang terbuka untuk HK boleh ada di sana. Sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada dimanapun mereka dan rencana ada yang berangkat untuk umroh dan Holy Land, Tuhan juga memberkati segala persiapannya. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Setiap Zoom yang dilakukan oleh perusahaan, baik Zoom wilayah timur, baik Zoom wilayah barat, dari pagi, sore, hingga malam hari, Tuhan memberikan jaringan internet yang terbaik, sehingga Zoom tidak terganggu. Semuanya boleh berjalan dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah kami semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Asman. Saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih. Mute Pak Asman, masih di mute. Ya. Oh ya, oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Buku Kicak sudah dibacakan, sudah selesai oleh Bu Momli, Ketua HK kita dari Jayapura. Yang sangat luar biasa, kita pada malam hari ini dapat ilmu-ilmu baru dari buku bijak. Nah, kalau saya kutip dari halaman pertama, hai anak-anakku, dengarkanlah nasihat ayahmu. Jadi di sini saya ibaratkan di PT KLP ini, jadi Bapak Ibu mitra-mitra kita itu dapat nasihat dari Ketua HK, Kane, dan pembina kita, terutama dari Pak Basri dan Pak Direktur. Itulah yang disebut ayah-ayah kita untuk kita menjalankan di program PT KLP ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita pada malam hari ini sudah menerima ajaran baru dan paparan yang baik dalam buku bijak tanggal 4. Nah, kami mengucapkan luar biasa, Bapak Ibu sudah dapat ilmu-ilmu baru, dan nanti jangan lupa Bapak Ibu tiap hari sampai hari Sabtu ikut belajar bersama-sama dengan yang lain. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, dan ini karena waktu masih panjang, Bapak Ibu kami persilakan untuk menanggapi tentang buku bijak ini. Mari Bapak Ibu kami persilakan. Coba Bu Hana, Bu Hana, ini calon ketua HK kita untuk ini, kalau ada mau ditambahkan untuk menanggapi buku bijak. Habis Ibu Ana, Ibu Maya. Ya, siap. Mic-nya Bu Ana, mic-nya di-mute. Ya, mari tanggapannya tentang buku bijak ditambah. Ya, selamat malam semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk sama menanggapi sedikit dari buku bijak ini tentang ya tadi dikatakan bahwa anak-anak ya dengar kepada orang tua, ya didikan orang tua, ya seperti kita sekarang, kita juga dididik untuk
mendengar atau mengikuti apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh PT KLPI untuk kita jalankan. Jadi kita tidak ambil keputusan sendiri. Jadi setiap hal yang kita hadapi, kita kembali bertanya kepada ada ortu kita, ya. Kalau di ini ada ortu kita, kalau lebih ini ada leader-leader, ada pemimpin-pemimpin kita, ya, ada Pak Dirut yang selalu bersama-sama dengan kita, selalu ada ikuti Zoom, ya. Jadi banyak hal yang positif, ya, yang sangat ini di dalam buku bijak. Jadi setiap hari kita ikuti, kita baca, dan itu akan apa yang kita dengar itu akan terdeposit di dalam hati pikiran kita, sehingga pada saat kita mau berbicara, hal-hal baik itu yang nanti akan keluar dari dalam hati kita, di mulut kita tuh akan keluar, karena yang kita dengar tersimpan di hati kita atau terdeposit di dalam hati kita, seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Mamli sudah jelaskan dengan begitu luar biasa, dan kami semua sudah sangat paham, dan setiap hari kita mau belajar dan belajar, sehingga kita lebih bijaksana, ya, untuk menghadapi perjalanan di dalam menjalankan bisnis ini. Karena kita akan menghadapi banyak orang dengan temperamen, dengan pendapat, dengan pemikiran yang beda-beda. Jadi kita ini dengan buku bijak, sehingga kita bisa menghadapi orang-orang dengan kondisi-kondisi di lapangan seperti apa, sehingga yang kita jalankan itu kita ditanamkan TST, ya. TST itu selalu ada, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Hana atas penambahan pemaparan buku bijak pada malam hari ini. Nah, kami tak lupa ini senyum-senyum ini Bu Maya ini. Mari Bu, kita ditanggapi ada tambahan untuk tanggapan buku bijak pada malam hari ini. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam. Saya sedikit mau menambahkan saja, karena tadi apa yang telah disampaikan Ibu Pendeta, Ibu Lili, itu sangat menjadi motivasi. Saya baru ikut pertama. Sudah berapa kali saya sudah coba, tapi baru malam ini baru semuanya akhirnya bisa bertemu dengan semuanya. Jadi kalau menurut saya buku bijak itu menjadi inovasi supaya ada perubahan. Ada perubahan yang pertama itu dari hidup kita, hati kita, ketika kami mendapat hal-hal yang baru lewat buku bijak tadi, itu menjadi perpanjang tangan dari buku bijak, dari teman-teman, dari semua yang melihat kita menjadi
lebih percaya kepada kami. Jadi kalau menurut saya buku bijak itu menjadi motivasi bagi kita supaya ketika kita menghadapi hal-hal yang tadinya mungkin kita tidak mengerti, tapi menjadi mengerti, kami percaya. Nah, kami melakukan hal-hal yang baik, pasti kita juga dihargai sama orang. Jadi kalau menurut saya buku bijak itu salah satu motivasi dan juga inovasi bagi kami supaya ketika kami mendapat hal-hal yang baru, kami tidak ragu. Ada istilah bilang tidak ragu-ragu dan mundur, tapi kita maju terus. Karena buku bijak ini di dalamnya banyak juga ada hal-hal dari firman Tuhan yang mengajak kami supaya melakukan yang terbaik. Ya, kalau dari biasanya di Muslim, saya kuliah di Yapis ya, jadi lebih banyak dengan akhlak ya, lebih banyak bicara pada siapapun harus dengan akhlak supaya kita juga dihargai. Mungkin dari saya itu saja, Ibu Pendeta, Ibu Lili, Pak Asma, semuanya, Ibu Hana. Ya. Oke, terima kasih Bu Maya. Wih, sangat luar biasa ini Bu Maya. Baru pertama ikut kelihatannya langsung jatuh cinta sama buku bijak, sama KLPI ini. Ya, mari Bu Maya kita kembangkan bersama-sama, kita belajar bareng-bareng. Ya. Untuk selanjutnya siapa ya? Mau nambahkan? Bu Densa. Ya, silakan Bu Densa. Siap. Ya, silakan mic-nya. Oh, dibuka mic-nya, Ya, sudah. Oh, sudah ya. Baik ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, malam. Oke, saya rasa juga diberkati sekali lewat kata-kata bijak yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Lili yang luar biasa. Benar sekali ketika setiap di dalam ayat ini tentang firman Tuhan juga, bahkan melatih kita untuk kita harus jadi bijak ya di dalam KLPI ini. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit saja di ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Seperti ini sama seperti nasihat orang tua kepada anak, dan begitu pula kepada ketua kita Pak Basri itu, setiap apa yang dia sampaikan itu sebagai motivasi juga untuk kita semua. Semakin boleh dekat untuk kita bisa mengontrol diri kita. Kadang kita manusia ini kadang-kadang punya kelemahan, pasti ada gesekan-gesekan tuh sering terjadi di dalam kita tim, bisa ada. Tapi kita bersyukur kalau kata bijak ini mengajar kita semakin kita bisa mengontrolkan diri kita supaya perkataan yang keluar kata-kata yang bijak. Karena kata yang keluar itu kata-kata yang manis yang menjadi berkat bagi teman-teman, saudara-saudara kita di mana yang boleh ada di KLP ini. Kita bersyukur karena nasihat yang diajarkan oleh, yang disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Ketua, itu luar biasa, mengajar supaya kita semakin merendahkan diri kita menguasai diri kita, supaya nasihat yang diberikan orang tua kepada anak itu pun juga sebagai orang tua dari ketua kita, Pak Basri itu, sebagai orang tua juga ya, memberikan nasihat itu kepada kita, begitu pula kita kepada anak-anak. Itu yang saya rasa diberkati sekali malam hari ini. Hingga di sini dikatakan di ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Saya terus sekali puji Tuhan karena apa yang memang hidup kita hanya bergantung pada Tuhan, hingga apa yang kita dapatkan ilmu dari KLP ini kita menjadi berkat juga bagi orang lain, hingga ada saudara-saudara kita yang bergabung kepada kita. Memang kita harus bijak ya,
kata yang kita keluar kita tidak memaksa, tapi kita belajar dengan rendah hati supaya teman-teman kita yang mau bergabung itu mereka juga menerima dengan hati. Karena apa yang kita lakukan semua itu berdasarkan dari hati. Karena di sini tadi ayat yang disampaikan oleh Ibu di ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, luar biasa. Benar sekali. Karena kehidupan kita dia memancarkan itu ketika apa yang kita sampaikan itu yang menilai orang, bukan kita ya. Yang menilai orang. Hingga apa yang kita keluar itu kata-kata yang positif. Bukan yang negatif. Hingga ketika yang menilai orang dengan lemah lembut, dengan kasih, dengan cinta kasih kita kepada teman-teman kita, bahkan kepada anak kita pun seperti itu. Apa yang diajarkan oleh Pak Ketua kita, Pak Basri itu luar biasa. Itu menjadi satu contoh. Kadang-kadang kita manusia kadang belum bisa menguasai diri, tapi kita belajar di kata-kata bijak ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lili benar. Ketika kita ikut wanita bijak belum tentu kita bisa menguasai diri. Selalu tantangan itu ada selalu, ya. Tapi dengan adanya kata bijak ini setiap hari kalau kita rajin, kita ikuti, dengan sendiri itu dia akan bertumbuh, dia akan menyatu satu dengan kita karena kita rajin. Karena apa yang kita dengar setiap hari itu dia bertumbuh. Tapi kalau kita tidak ikut setiap hari Senin Kamis, pasti saja ada goncangan-goncangan. Karena iblis itu selalu punya cara dengan berbagai cara untuk merusak kita untuk ke depan. KLP ini banyak sekali tantangan dari luar. Kita bersyukur dengan kita yang rajin taat itu kita bisa sendiri, bisa mengontrol diri. Hingga hikmat yang datang daripada kata-kata bijak ini bisa menguasai diri kita. Itu yang saya rasa saya diberkati sekali dengan malam hari ini. Kata-kata bijak di Amsal 4 ini itu menjadi motivasi, menjadi berkat bagi kita malam hari ini yang kita boleh ambil bagian. Di sini saya bilang buat saudara-saudara kita yang sudah bergabung, mari kita ikut masuk bersama-sama di Zoom ini karena mengajar kita untuk kita bisa mengontrol diri, menguasai diri. Kita pasti punya kekurangan, punya kesalahan, tapi kalau kita rajin taat, kita bisa menguasai diri. Apapun yang kita kerjakan di lapangan itu, kita bisa tahu diri ya. Tahu diri, kita bisa sadar diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, hingga orang lain bisa apa yang kita sampaikan, mereka juga bisa bergabung di bisnis air KLP di 5 pilar. Itu yang mungkin dari saya. Terima kasih buat Ibu Lili yang sudah bawa malam ini kata-kata bijak yang luar biasa. Pak Aseman juga terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Aseman. Oke, terima kasih Bu yang luar biasa untuk penambahan pemaparan buku bijak pada malam hari ini. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan lagi? Waktu masih ada. Pak Baron, hari persilakan Pak Baron. Kalau saya cukup aja, yang penting saya sudah dengar, saya sudah mengerti, dan sama saja waktu kita mengikuti satu event atau di instansi lah, itu kan pasti atasan memerintahkan kita untuk segala yang diperintahkan, nah itu kita ikuti, nah, kita mengikuti yang baik, ya. Yang buruknya ya kita lihat saja mana yang buruk, mana yang baik, kan kita bisa pilah-pilah gitu. Jadi saya juga sudah mengerti semua, saya mengikuti dari awal tentang buku bijak. Jadi terima kasih, penyampaiannya juga bagus, itu menjadi motivasi buat kita semua ke depan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Baron atas tanggapannya. Masih ada waktu Bapak Ibu, silakan Pak Gomez. 1 kata, 2 kata, mari. Baik, terima kasih
Asma, selamat malam semuanya. Tanggapan saya hanya mengenai ayat dari Amsal. Ayat dari Amsal kalau saya pikirkan lagi pada seorang kaum intelek yang menyatakan begini. Sebelum engkau mengubah dunia, mengubahlah dirimu. Jadi mengubah dulu diri baru bisa mengubah dunia. Tapi tidak boleh mengharapkan bahwa mau mengubah dunia tapi tidak bisa mengubah diri sendiri. Istilahnya memperbaiki. Terus yang satu lagi saya pernah dengar juga pada satu wisuda itu Pak Direktur Universitas Gadjah Mada. Dia berbicara tentang masalah berbakti. Dia bilang begini, hai para mahasiswa, berbaktilah kepada orang tuamu. Berbakti kepada negara dan bangsa. Sebetulnya hal-hal itu yang membuat kita sepertinya membangkitkan kita untuk betul bahwa berbakti kepada orang tua itu satu hal yang lebih penting sebelum kita mau berbakti kepada negara dan bangsa atau berbakti kepada orang lain. Jadi mengajarkan kita dalam buku mengajarkan kita untuk memberi penghormatan, mendengarkan pada orang tua kita nasihat-nasihat supaya seperti tadi dibilang umur panjang. Juga bisa seperti tadi yang kaum intelek yang menyampaikan itu sebagai satu cermin bahwa sebelum engkau mau merubah sesuatu hal atau merubah teman-temanmu, ubahlah dirimu dulu. Istilahnya orang bilang cermin. Nah, itulah tanggapan saya tentang Amsal yang diajarkan untuk berbakti atau menghormati orang tua, mendengarkan perkataan orang tua. Terima kasih, hanya itu saja. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Gomez atas penambahannya paparan berbicara pada malam hari ini. Saya sangat luar biasa Bapak Ibu, pada malam hari ini ternyata kita sudah mulai hidup lah, bisa dibilang begitu ya. Sudah mulai berkembang dan teman-teman semua sudah mulai rutin mengikuti perkembangan tentang belajar buku bijak, dan kita harus bersyukur dan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena waktu masih ada sahabat sampai 9 menit lagi ya, nanti kita tutup 20.50, yang 10 menit persiapan buat minum-minum kopi untuk lanjutnya langkah jam berikutnya. Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan, nanti Pak Mansur tak kasih yang belakang. Pak Asman, saya boleh tanya ke Pak Gomez? Oh siap, waktunya ya. Pak Gomez, kalau ada rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung di KLPI, bolehkah Bapak share link mereka atau nama-nama mereka, nomornya boleh info ke kami supaya masuk di grup Papua, Pak? Baik Bu, siap. Nanti akan saya kirim Ibu nomor WA-nya mereka. Terus saya juga kelihatan kalau Ibu minta supaya Ibu bisa bilang bahwa biar nanti saya bagikan Zoom-nya. Akan saya bagikan, saya undang mereka juga. Iya, Pak Gomez bisa jadi admin. Pak Gomez jadi admin bisa. Iya. Nanti supaya Pak Gomez masukkan di grup ya. Terima kasih Pak Gomez. Lanjut Pak Asman. Oke, terima kasih ya. 2 orang lagi Bapak Ibu, nanti Pak Mansur belakang ya. Untuk penutup, untuk closingnya Pak Mansur nanti. 1 orang lagi. Sudah langsung Pak Mansur aja Pak, karena sudah 42, kita 45 close. Oh ya sudah. Oke Pak Mansur, kami waktu sudah tepat, kami persilakan untuk closing statement. Baik, terima kasih Pak Asman, juga Bapak Ibu semua yang terhormat, Bu Pendeta, juga Ibu Maya, Ibu Ana, semuanya yang sudah menyampaikan tadi. Saya ingin yang pertama ini turut serta berfoya-foya, berpestaria. Tentang apa itu? Tentang hati, Bapak Ibu. Ya, tadi hati itu yang begitu luasnya seperti lautan, sehingga semuanya membicarakannya itu, sehingga belum habis, sehingga saya dikasih kesempatan. Walaupun saya nanti suruh closing, sebenarnya juga belum terclose hati kita. Jadi yang saya ingin sampaikan tentang bersenang-senang dengan hati tadi, saya ingin menyampaikan di sini yaitu hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Itu. Ini
supaya agak apa ya, Pipo Koloso nyerempet-nyerempet sedikit dengan Bu Pendeta yang pertama tadi. Hal terpenting, Bapak Ibu, hal terpenting itu tentu ada hal penting, hal yang kurang penting, bahkan sampai hal yang tidak penting, yaitu tadi yang dibilang sampah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, semuanya itu ada di dalam hati kita. Kita itu sebenarnya tidak serta-merta langsung jatuh cinta sepenuh jiwa tentang KLPI. Tidak begitu. Mengapa? Ya karena di mukadimah kita itu selalu ditekankan itu seperti perlombaan jarak jauh, kemudian kita juga harus fokus dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita membicarakan tentang hal terpenting adalah kita harus mengenali sesuatu ini pentingkah tidak, gitu. Atau ini tidak begitu penting, atau bahkan ini sampah, maka kita akan mengenalinya. Kemudian hati yang berbicara, kemudian pikiran kita mengolahnya, kemudian kita sampaikan dengan perkataan dan perbuatan. Itu tentang penting. Nah, hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan, itu loh. Jadi yang pertama kau lakukan dengan ucapan tadi saya bilang, dengan perbuatan lah saya katakan, ialah berusaha menjadi bijaksana. Jadi tidak serta-merta bijaksana Bapak Ibu. Tapi dikatakan adalah berusaha menjadi bijaksana. Jadi teguran di sini, anjuran di sini adalah berusaha. Sama seperti di depan bahwa ciri pemimpin bijak ialah melatih kepemimpinan. Tapi di dalam episode keempat ini berusaha menjadi bijaksana. Karena apa kok berusaha? Ya saya sendiri. Gitu. Orang-orang tercinta di KLP ini sangat tahu dengan saya yang lagi berusaha. Pak Asman tahu, Bu Lili tahu, masih banyak sampah saya. Sering saya serak-serak di sana sini. Sebenarnya sudah tahu karena saya masih berproses berusaha untuk menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, nah jadi di sini, apapun yang kau kejar, tadi yang kita kejar itu ada yang terpenting, ada yang penting, ada yang kurang penting, bahkan ada yang tidak penting. Yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Nah, jadi pengertian ini juga hati, Bapak Ibu. Pengertian itu juga hati. Sehingga kalau semuanya sudah tercapai, maka seperti di mukadimah yang sangat ditekankan oleh Ibu Pendeta, yaitu pemimpin harus fokus dengan goal. Artinya ketika sudah fokus, kita ya tentu tidak kecewa, tidak mengecewakan, tidak capek, tidak bikin capek, tidak males, juga tidak bikin males gitu, tidak kesel, tidak bosan, dan kita juga tidak membuat, artinya fokus. Nah, kalau fokus, maka menurut saya, yuk Bapak Ibu kita total komitmen, total sukses. 100% komitmen. Nah, tadi berarti yang terpenting ya, kalau total komitmen itu total sudah. Pikiran kita total KLPI, hati kita total KLPI. Yang lain-lain itu sekian persen dulu, sekian persen dulu. Jadi apakah kita total? Ya belum, tapi kita mengarah total. Dari visi kita menyambung dengan visi KLPI, maka kita akan makin lama makin total komitmen. Ketika kita sudah total komitmen, maka kita akan total sukses. Kenapa? Apabila kita tidak total komitmen pun, suatu saat akan total komitmen. Maka di dalam buku bijak ini, kita diajarkan untuk total komitmen, total sukses. Goal, apa goalnya? Katanya pensiun, ya total sukses. Jadi kalau total komitmen, hati kita ini sudah total. Rindu-rindu tentang KLPI. Rindu-rindu untuk berantem dengan Pak Asman, dengan Mumli yang saya sering berantem. Berantem apa? Ya mohon maaf, bahasanya berantem, tapi sebenarnya kita tuh mikirin mahasiswa itu. Kalau saya bahasanya berantem, kalau Mumli bahasanya rindu, mendoakan, ya sama saja. Kenapa? Orang nyatanya sama-sama nongkrong di Uncen. Ini gila Bapak Ibu. Tapi ingat, tadi cerita gelapnya malam, Mumli takut, itu juga karya besar gilanya Thomas Alva Edison, penemu lampu. Dulu ketika penyelidikan,
penelitian berkali-kali dikatakan Thomas gila. Yuk Bapak Ibu, kita gila rindu dengan yang muda-muda. Demikian Pak Asman, closing statement saya sebenarnya masih menggebu-gebu ini gitu. Karena apa? Kalau bisa tuh nongkrong jangan hanya di Uncen gitu. Ada di Yapis, ada di mana-mana gitu. Kita ini tua katanya angka-angkanya saja. Nah, bagaimana seandainya yang angkanya muda, mereka ini bangkit, kita tinggal menjadi apa seperti pembukaannya membeli. Anak-anakku, dengarkanlah nasihatku seperti itu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Baik, demikian Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Asman. Semangat. Oke. Semangat. Semangat ya. Semangat pembara. Semangat pembara. Oke, terima kasih. Semangat Pak Mansur. Terima kasih Parasit. Motivasinya untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita nanti yang mau berlanjut Zoom ke nasional, Bapak Ibu dipersilakan, link sudah di-share di grup, dan kami pada malam hari ini mau menutup Zoom kita di wilayah timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, dan salam 5 pilar, salam 5 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Salam 5 pilar. Terima kasih, sama-sama. Sukses. Sama-sama. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar.